Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kopipa. Saya dari kelas 5D Akuntansi Pagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video presentasi, yaitu untuk memenuhi tugas dari analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Boy Padli SEMAK. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode analisis kebangkrutan. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebangkrutan. Kebangkrutan yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Jadi tidak semua perusahaan mampu bertahan hidup dalam jangka panjang. Begitu banyak perusahaan yang mengalami persoalan pengelolaan dalam perjalanannya, yang seringkali berujung pada kebangkrutan. Kebangkrutan itu merupakan masalah yang sangat esensial yang harus diwaspadai oleh perusahaan. Karena jika perusahaan sudah terkena bangkrut, maka perusahaan tersebut benar-benar mengalami kegagalan usaha. Untuk itu, perusahaan harus bisa melakukan berbagai analisis, terutama analisis yang menyangkut kebangkrutan perusahaan. Dengan analisis ini, maka sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan antisipasi yang sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan antisipasi yang diperlukan. Nah, analisis kebangkrutan itu dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan agar kebangkrutan tersebut benar-benar tidak terjadi pada perusahaan dan perusahaan dapat mengantisipasi untuk strategi untuk menghadapi jika kebangkrutan benar-benar menimpa perusahaan. Di sini ada 3 metode analisis kebangkrutan. Yang pertama yaitu analisis Allman-J-Square, yang kedua yaitu analisis Springer, dan yang ketiga yaitu analisis Chmielewski. Analisis Allman-J-Square. Analisis Allman-J-Square pertama kali dikemukakan oleh Edward Allman pada tahun 1968 sebagai hasil dari penelitiannya. Setelah menyeleksi 22 rasio keuangan, ditemukan 5 rasio yang dapat dikombinasikan untuk melihat perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut. Allman melakukan beberapa penelitian dengan objek perusahaan yang berbeda kondisinya. Karena itu, Allman menghasilkan beberapa rumus untuk digunakan pada beberapa perusahaan dengan kondisi yang berbeda. Model ini menekankan pada profitabilitas sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan. Selanjutnya, analisis Springer. Model Springer ditemukan oleh Gordon L. V. Springer pada tahun 1978 sebagai pengembangan dari model Allman dalam memprediksi kebangkrutan. Springer Score merupakan model untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan dengan memberikan bobot yang berbeda di antara rasio tersebut. Kemudian analisis Chmielewski. Metode prediksi yang dihasilkan oleh Chmielewski tahun 1983 ini merupakan riset selama 20 tahun yang telah diulang. Chmielewski pada tahun 1983 menggunakan analisis rasio likuiditas, leverage, dan mengukur kinerja suatu perusahaan. Chmielewski melakukan prediksi dengan sampel 75 perusahaan bangkrut dan 73 perusahaan sehat selama tahun 1972 sampai tahun 1978. Indikator F-test terhadap rasio kelompok rate of return, liquidity, leverage turnover, fixed payment coverage, trends, firm size, dan stock return volatility menunjukkan perbedaan signifikan antara perusahaan yang sehat dan tidak sehat. Faktor-faktor kebangkrutan. Yang pertama yaitu kondisi internal perusahaan. Ada terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur atau langganan, manajemen yang tidak efisien meliputi hasil penjualan yang tidak memadai, kesalahan dalam menetapkan harga jual, pengelolaan utang piutang yang kurang memadai, struktur biaya atau produksi, administrasi, pemasaran, dan finansial yang tinggi, tingkat investasi dalam aset tetap, dan persediaan yang melampaui batas.
kekurangan modal kerja, ketidakseimbangan dalam struktur permodalan, aset tidak diasuransikan atau asuransi dengan jumlah pertanggungjawaban yang tidak cukup untuk menutup kemungkinan rugi yang terjadi, sistem dan prosedur akuntansi yang kurang memadai. Yang kedua, kondisi eksternal yang bersifat umum, yaitu ada sektor ekonomi, dapat dilihat pada gejala inflasi dan deflasi. Kemudian sektor sosial, itu terdapat pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa. Sektor teknologi, yaitu pada biaya yang ditanggung perusahaan membengkak, terutama untuk pemeliharaan dan implementasi. Kemudian sektor pemerintahan, bisa dilihat pada pengenaan tarif ekspor dan impor barang yang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja dan lain-lain. Indikator kebangkrutan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa perusahaan tersebut berada dalam kondisi kesulitan keuangan, yaitu yang pertama, terjadinya penurunan aset. Hal ini ditandai dengan semakin rendahnya nilai total aset pada neraca. Jika dilihat dari pengukuran rasio aktivitas, maka nilai perputaran aset atau TATO yang semakin rendah, demikian pula dengan perputaran piutang dan perputaran persediaan yang semakin rendah juga. Yang kedua ada penurunan penjualan. Penjualan yang menurun menunjukkan bahwa tidak terjadi pertumbuhan usaha. Semakin rendahnya produktivitas dan berarti bahwa ada masalah yang besar di dalam penetapan strategi penjualannya gitu. Apakah berkaitan dengan penurunan volume penjualan maupun harga, kemampuan memasarkan, produk yang kurang diminati? Yang ketiga yaitu perolehan laba dan profitabilitas yang semakin rendah. Ada dua hal penting yang dapat memicu penurunan laba, yaitu pendapatan dan beban. Biasanya disebabkan karena biaya meningkat. Walaupun terjadi peningkatan pendapatan, tetapi apabila peningkatan beban tinggi, maka tidak akan terjadi peningkatan laba. Hal tersebut akan terungkap dalam rasio profitabilitas. Sebagai alat ukur kemampuan menghasilkan laba, jika laba menurun, biasanya akan diikuti dengan penurunan rasio profitabilitas pula. Yang keempat yaitu berkurangnya modal kerja. Modal kerja sebagai bagian penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Modal kerja mencerminkan kemampuan perusahaan mengelola pembiayaan perusahaan. Dengan pendanaan yang dimiliki, maka diharapkan produktivitas perusahaan berjalan dengan lancar. Semakin tinggi modal kerja, maka diharapkan produktivitas meningkat, sehingga profitabilitas juga semakin tinggi. Yang kelima yaitu tingkat hutang yang semakin tinggi. Tingkat hutang sebenarnya mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendanaan dari para kreditur. Namun tingkat hutang yang semakin tinggi juga dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi beban yang harus ditanggung perusahaan. Rasio utang yang semakin tinggi diikuti dengan tingkat bunga yang tinggi, sehingga akan berdampak pada tingginya beban yang dikhawatirkan akan menurunkan profitabilitas. Rasio-rasio keuangan. Yang pertama yaitu metode Allman J-Square. Terdapat 5 rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam metode ini. Yang pertama yaitu WCTA atau Working Capital to Total Asset atau modal kerja dibagi total aset. Yang kedua yaitu RETA atau Returned Earning to Total Asset atau laba ditahan dibagi total aktiva. Yang ketiga yaitu EBITDA atau Earning Before Interest and Tax to Total Asset atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aktiva. Yang keempat yaitu MVA/BVL atau Market Value of Equity to Book Value of Liability atau nilai pasar sekuritas dibagi dengan nilai buku utang. Yang kelima yaitu STA atau Sales to Total Asset atau penjualan dibagi total aktiva. Rasio-rasio ini digunakan khusus untuk perusahaan manufaktur yang go public. Rumus yang digunakan untuk memprediksikan keberlangsungan perusahaan manufaktur yang go public yaitu Z sama dengan 1,2 X1 tambah 1,4 X2
tambah 3,3 X3 tambah 0,6 X4 tambah 1,0 X5. Di mana X1 yaitu modal kerja dibagi total aset, X2 yaitu laba ditahan dibagi total aset, X3 yaitu EBIT total aset, X4 yaitu nilai pasar saham dibagi total utang, X5 yaitu penjualan dibagi total aset. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus J-square akan menghasilkan skor yang berbeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan, yaitu jika nilai Z lebih besar dari 2,99, maka berada dalam zona aman. Kemudian jika nilai Z lebih kecil dari 1,8, lebih kecil dari 2,99, maka dia berada pada zona abu-abu. Jika nilai Z lebih kecil dari 1,8, maka berada pada zona berbahaya. Alman melakukan penelitian kembali di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan berbagai perusahaan manufaktur yang tidak go public. Karena itu, rumus dari hasil penelitian tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur yang tidak menjual sahamnya di bursa efek. Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus J-square yang kedua untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak go public, yaitu Z sama dengan 0,717 X1 tambah 0,847 X2 tambah 3,107 X3 tambah 0,420 X4 tambah 0,998 X5. Di mana X1 yaitu modal kerja dibagi total aset, X2 yaitu laba ditahan dibagi total aset, X3 yaitu EBIT dibagi total aset, X4 yaitu nilai buku ekuitas dibagi nilai buku hutang, X5 yaitu penjualan dibagi total aset. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus J-square tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, skor tersebut bisa kita bandingkan dengan penelitian berikut ini, yaitu menilai keberlangsungan hidup perusahaan. Jika nilai Z lebih besar dari 2,9, maka berada dalam zona aman. Jika nilai Z lebih kecil dari 1,22 dan lebih kecil dari 2,9, yaitu berada dalam zona abu-abu. Jika nilai Z lebih kecil dari 1,23, berada dalam zona berbahaya. Selanjutnya yaitu model Sprenghet. Model Sprenghet ditemukan oleh Gordon Alvis Sprenghet pada tahun 1978 sebagai pengembangan dari model Alman dalam memprediksi kebangkrutan. Sprenghet Score merupakan model untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan dengan memberikan bobot yang berbeda di antara rasio tersebut. Rumus dari model ini adalah sebagai berikut. S sama dengan 1,03A tambah 3,07B tambah 0,66C. S sama dengan 1,03A tambah 3,07B tambah 0,66C tambah 0,4D. Di mana A yaitu modal kerja terhadap total aset. Di mana B yaitu laba bersih sebelum bunga dan pajak terhadap total aset. Di mana C yaitu laba bersih sebelum pajak terhadap kewajiban lancar. Di mana D yaitu penjualan terhadap total aset. Selanjutnya yaitu rasio keuangan metode Zmijewski. Kemudian model ini menghasilkan rumus sebagai berikut. Z sama dengan minus 43 dikurang 4,5 X1 tambah 5,7 X2 dikurang 4,5 X1 tambah 5,7 X2 dikurang 0,004 X3, di mana X1 yaitu laba setelah pajak terhadap total aset, X2 yaitu total hutang terhadap total aset, X3 yaitu aset lancar terhadap kewajiban lancar. Kelebihan dan kekurangan metode analisis kebangkrutan.
Kelebihan metode Alman J-square yaitu menggabungkan berbagai rasio keuangan secara bersama-sama, mudah dalam penerapannya, lebih bisa menggambarkan kondisi perusahaan sesuai dengan kenyataannya, nilai J-square lebih ketat dalam menilai tingkat kebangkrutan. Kekurangan dari metode Alman J-square yaitu nilai J-square bisa direkayasa atau dibiaskan melalui prinsip akuntansi yang salah atau rekayasa keuangan lainnya. Formula J-square kurang tepat untuk perusahaan baru yang rendah atau bahkan masih merugi, biasanya hasil dari nilai J-square akan rendah. Kelebihan dan kekurangan metode Sprint. Kelebihan metode Sprint yaitu menyediakan koefisien yang sesuai dengan mengkombinasikan variabel-variabel independen, mudah dalam penerapannya. Kekurangan dari metode Sprint yaitu nilai rasio bisa direkayasa atau dibiaskan melalui prinsip akuntansi. Kemudian kelebihan dan kekurangan metode Jimmy-Jamski. Kelebihan dari metode Jimmy-Jamski yaitu menggabungkan berbagai rasio keuangan secara bersama-sama, mudah dalam penerapannya. Kekurangan dari metode Jimmy-Jamski yaitu nilai bisa direkayasa atau dibiaskan melalui prinsip akuntansi. Kemudian hanya menggunakan 3 rasio saja. Metode Jimmy-Jamski tidak ketat dalam menilai tingkat kebangkrutan. Demikian presentasi dari saya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.